adik-adik semua, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online. Kita bersyukur ya, kita masih diberi napas kehidupan. Dengan napas kehidupan kita, ayo kita lihat betapa kita bersyukur ya. Kita bisa menghirup udara segar. Mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlebih di masa sulit saat ini, sudah 1 tahun lebih kami mengalami pandemi. Tuhan selalu hadir menolong kami dan memberi kami kekuatan, sehingga kami dapat melaluinya. Kami mengucap syukur juga Tuhan, karena kami pagi ini masih dapat mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, pimpinlah kami agar kami dalam beribadah dapat mengikutinya dengan baik. Jika di antara adik-adik kami, teman-teman kami saat ini, mungkin ada yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu online karena sakit, sedang mengalami persoalan, kesulitan, kiranya Tuhan meneguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya, punya Tuhan yang sungguh baik. Kita patut berterima kasih karena hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa sekolah walaupun dari rumah. Begitu pula dengan sekolah minggu online. Kita masih bisa beribadah. Kita juga mengucap syukur diberi keluarga yang baik. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita berterima kasih karenanya. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pekerjaan di rumah. Contohnya, membantu mama membersihkan piring-piring kotor, mengepel, menyiram tanaman. Bahkan ketika mama, papa kita kesulitan atau sedang sakit, kita bisa mendoakannya. Atau bahkan mengajak mereka berdoa bersama. Atau kalau kita dengar teman kita sedang sakit, kita juga bisa mendoakannya di rumah atau melalui telepon atau video call. Nah, itu adalah satu hal kecil tetapi bermakna banyak dan sudah termasuk pekerjaan melayani Tuhan. Betapa senangnya adik-adik bisa melayani Tuhan. Yuk kita nyanyi kerja buat Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Ya, betul adik-adik. Kerja buat Tuhan dan serta Tuhan selalu manise. Seperti firman Tuhan pagi ini yang akan kita dengarkan bersama. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat ya. Saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita
bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan hari ini, walaupun melalui media daring, kami masih bisa bersekolah minggu. Memuji Tuhan, terlebih saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati Kak Cinde yang menyampaikan firman, terlebih adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan. Biarlah firman ini Tuhan tertanam di hati kami, menguatkan kami untuk menghadapi kehidupan kami. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini adalah menyiapkan hati untuk menerima tugas. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Apabila tugas yang diberikan itu adalah sesuatu yang baru atau pertama kali, hal ini sering menimbulkan rasa khawatir atau takut. Nah, biasanya ketenangan itu timbul kalau ada seseorang yang mendampingi, yang dapat membantu kita. Tetapi bagaimana bila seseorang itu tidak ada? Atau tidak ada yang membantu kita? Apa yang dirasakan? Rasa gembira, bingung, atau takut tidak bisa melaksanakan tugas itu? Adik-adik, kisah kita hari ini adalah seorang tokoh yang menceritakan tentang seseorang yang mendapatkan tugas. Tapi seseorang yang diharapkan untuk membantu tidak ada lagi di sisinya. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kita lanjutkan di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahlah, engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga." Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahlah, engkau tahu bahwa hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga.
Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah mereka keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Adik-adik yang terkasih, tentu kita pernah mendengar cerita pelayanan Nabi Elia. Ada 3 tugas yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Elia. Yang pertama, dia harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Yang kedua, dia harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja Israel. Dan yang ketiga, dia mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan Elia. Dari ketiga tugas itu, adik-adik, ternyata hanya tugas yang ketiga yang dilakukan oleh Elia. Sedangkan tugas yang pertama dan kedua akan dilakukan oleh Elisa. Adik-adik, siapa sih Elisa bin Safat? Beliau berasal dari Abel Mehola. Meski dari keluarga yang berkecukupan, Elisa tetap mau bekerja keras dengan membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Dan Elisa sendiri yang mengendarai atau mengemudikan lembu ke-12. Nah, saat Elia datang, Elia melemparkan jubahnya. Itu tandanya Elia memanggil Elisa untuk mengikutnya sebagai nabi. Elisa pun berlari mengikuti Nabi Elia. Setelah berpamitan dengan keluarganya dan mengadakan pesta perpisahan, Elisa mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, beberapa lama bersama, maka tibalah saat Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga. Elia tidak mengizinkan Elisa mengikutinya. Karena perpisahan ini terasa berat. Apalagi mereka sudah dekat seperti seorang bapa dan anak. Bagi Elisa, yang menerima tugas kenabian bukan hal yang mudah, adik-adik. Meski Elisa menerima tugas itu dengan ucapan syukur dan sukacita. Dan Elisa belajar banyak hal atau belajar semuanya dari Nabi Elia dengan setia. Elisa tetap mengikuti Elia menjelang perpisahannya dari kota Gilgal, Betel, Yeriko hingga sampai ke sungai Yordan. Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, 50 rombongan nabi yang mengikutinya itu memandang dari jauh. Nabi Elia mengambil jubahnya, menggulungnya dan memukulnya ke sungai Yordan. Sehingga sungai itu terbelah, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Nah, setibanya mereka di seberang, Elia bertanya kepada Elisa, mintalah yang
apa yang hendak kulakukan kepadamu, Elisa, sebelum dia berangkat ke surga? Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Permintaan ini agar kelak Elisa bisa melaksanakan tugas kenabiannya. Namun Nabi Elia berkata, yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau melihat aku terangkat ke surga, maka terjadilah kepadamu yang demikian itu. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Nah, ketika mereka keduanya ini berjalan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan mereka. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Dan atas kemurahan Tuhan, Elisa menyaksikan dan beroleh berkat, anugerah dari Allah yang dimiliki Nabi Elia. Semua itu berkat pertolongan Tuhan, adik-adik, yang akan memampukan Elisa untuk melaksanakan tugas. Adik-adik, saat kalian diberi tugas, jangan takut, jangan merasa takut, atau jangan merasa khawatir. Apalagi tugas pelayanan kepada Tuhan. Tuhan akan menugaskan siapapun. Terimalah tugas itu dengan sukacita dan ucapan syukur seperti Nabi Elisa. Dengan segenap hati seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Kerelaan menerima tugas, berdoa senantiasa kepada Tuhan akan memampukan kita untuk menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kesetiaan mengikut Tuhan dan iman yang teguh adalah cara mempersiapkan hati untuk menerima tugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adik-adik, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak yang adik-adik siapkan. Dan nanti, jika sudah tiba saatnya kita bisa bersekolah minggu di gedung gereja, kita bisa menyerahkannya ke gereja. Atau adik-adik dapat minta tolong kepada papa, mama untuk melakukan transfer ke rekening di bawah ini. Ibadah minggu hari ini sudah selesai. Mari kita mengucap syukur dengan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami sungguh sangat bersyukur. Hari ini Tuhan kami diingatkan melalui cerita kisah Alkitab Nabi Elisa, di mana dalam menerima tugas darimu, kami harus selalu setia, bersukacita, dan selalu mohon bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga bersyukur buat persembahan yang boleh kami serahkan, biarlah ini menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami semua, adik-adik semua mau melakukan aktivitas selanjutnya, Tuhan pimpin kami dan jagai kami Tuhan dari COVID-19. Ya Tuhan, doa ini hanya kami minta dan kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.